Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Dafamullah. Saya dari TI 23I. Saya dengan NIM 2305124312. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi keamanan pada aplikasi WhatsApp. Oke. Jadi dalam era digital saat ini, komunikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, meningkatnya penggunaan aplikasi pesan instan, keamanan data dan privasi pengguna menjadi perhatian utama. WhatsApp sebagai salah satu aplikasi pesan terpopuler di dunia telah mengimplementasikan berbagai teknologi keamanan untuk melindungi informasi pribadi penggunaannya. Dengan fitur-fitur canggih seperti enkripsi end-to-end, verifikasi dua langkah, dan pengaturan privasi yang fleksibel, WhatsApp berusaha untuk memberikan lingkungan komunikasi yang aman dan terpercaya. Melalui pendahuluan ini, kita akan mengevaluasi berbagai aspek teknologi keamanan yang diadopsi oleh WhatsApp dan berbagai fitur-fitur tersebut berkontribusi terhadap perlindungan data pengguna. Oke. Selanjutnya adalah dari keamanan sendiri. Jadi keamanan adalah kondisi atau upaya yang dilakukan untuk melindungi suatu sistem, data, atau individu dari ancaman, bahaya, atau risiko yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam konteks tersebut, teknologi informasi keamanan mencakup pelindungan terhadap data sistem dan jaringan dari akses yang tidak sah, serangan cyber, serta pencurian informasi. Jadi tujuan utama keamanan adalah menjaga kerahasiaan integritas dan ketersediaan informasi sehingga pengguna dapat beroperasi dengan aman dan nyaman. Keamanan juga melibatkan penerapan kebijakan, prosedur, dan teknologi untuk mencegah dan menanggapi potensi ancaman. Keamanan juga mencakup akses pendidikan dan kesadaran pengguna, di mana individu diajarkan tentang praktik terhadap dalam menjaga data pribadi dan informasi sensitif. Misalnya, pengguna perlu dilatih untuk mengenali phishing, menggunakan kata sandi yang kuat, dan memahami pentingnya pembaruan perangkat lunak secara berkala. Selain itu, manajemen risiko adalah bagian integral dari keamanan, di mana organisasi melakukan penilaian terhadap potensi ancaman dan kelemahan yang mungkin ada dalam sistem mereka. Dengan pendekatan yang komprehensif terhadap keamanan, baik dari segi teknologi maupun perilaku pengguna, organisasi dapat mengurangi kemungkinan terjadi insiden yang merugikan dan memastikan perlindungan yang lebih baik untuk aset dan fungsi mereka. Selanjutnya, WhatsApp. Jadi aplikasi yang kita gunakan adalah WhatsApp. Jadi WhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui teks, suara, dan video secara gratis. Didirikan pada tahun 2019 oleh Brick Action dan Gencom, aplikasi ini telah berkembang menjadi salah satu platform komunikasi terpopuler di dunia. Dengan lebih dari 2 miliar pengguna, salah satu fitur utama WhatsApp adalah enkripsi end-to-end, yang memastikan hanya pengirim dan penerima yang dapat mengakses konten pesan. Sehingga menjaga privasi pengguna. Selain pesan teks, WhatsApp memungkinkan panggilan suara dan video, berbagi media, serta pengiriman pesan suara, menjadikan alat komunikasi yang sangat berguna. Aplikasi ini tersedia di berbagai platform, termasuk iOS, Android, dan desktop, serta menawarkan kemampuan untuk membuat grup dengan hingga 256 anggota. Dengan inovasi berkelanjutan dan pembaruan rutin, WhatsApp tidak hanya memenuhi kebutuhan komunikasi pribadi, tetapi juga beradaptasi dengan kebutuhan bisnis modern, memfasilitasi terinteraksi langsung antara perusahaan dan pelanggan. Secara keseluruhan, WhatsApp telah mengubah cara orang berkomunikasi, memberikan kemudahan akses dan keamanan yang kuat, sehingga menjadi pemilihan utama bagi penggunaan seluruh dunia. Oke, kita langsung lanjut ke jenis-jenis keamanan pada WhatsApp. Yang pertama, ada enkripsi end-to-end. Jadi, enkripsi end-to-end pada aplikasi WhatsApp adalah fitur keamanan yang memastikan bahwa pesan yang dikirim antar pengguna hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima, tanpa ada pihak ketiga yang dapat mengaksesnya, termasuk perusahaan itu sendiri. Dengan menggunakan algoritma enkripsi yang kuat, setiap pesan dienkripsi di perangkat mengirim dan hanya dapat dideskripsikan oleh perangkat penerima. Proses ini melindungi komunikasi dari potensi penyadapan dan serangan cyber, sehingga menjaga privasi pengguna. Selain itu, enkripsi end-to-end juga mencakup panggilan suara dan video, yang menjadikan salah satu fitur utama dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan komunikasi di platform. Dengan demikian, pengguna dapat merasa lebih aman saat berinteraksi secara digital.
mengetahui bahwa hanya mereka yang memiliki akses ke konten yang mereka kirim dan diterima. Salah satu keuntungan utama dari enkripsi end-to-end adalah transparansi dan kontrol yang diberikan kepada pengguna. WhatsApp menyediakan indikator visual seperti ikon gembok yang menunjukkan bahwa komunikasi mereka telah terenkripsi. Selain itu, pengguna dapat memverifikasi identitas kontak mereka melalui kode QR untuk memastikan bahwa mereka berkomunikasi dengan pihak yang benar. Ini menambah lapisan keamanan tambahan, karena pengguna dapat mengetahui bahwa tidak ada yang dapat menyamar sebagai kontak mereka. Meskipun enkripsi end-to-end sangat efektif dalam melindungi privasi, masih ada tantangan dalam konteks penegakan hukum dan keamanan nasional, di mana pihak berwenang mungkin memerlukan akses ke data untuk investigasi. Namun, WhatsApp berkomitmen untuk menjaga privasi pengguna, sehingga enkripsi ini tetap menjadi salah satu fitur paling penting di era digital saat ini. Selanjutnya ada verifikasi dua langkah. Verifikasi dua langkah pada WhatsApp adalah fitur keamanan yang dirancang untuk melindungi akun pengguna dari akses yang tidak sah. Fitur ini mengharuskan pengguna untuk mengatur kode PIN 6 digit yang akan diminta setiap kali mereka mendaftar kembali ke akun WhatsApp mereka. Dengan demikian, meskipun seorang berhasil mendapatkan akses ke nomor telepon pengguna, mereka tetap tidak dapat masuk ke akun tanpa memasukkan kode PIN tersebut. Fitur ini menambahkan lapisan perlindungan ekstra, mengurangi risiko pencurian akun, dan memberikan ketenangan pikiran bagi pengguna. Cara mengaktifkan verifikasi dua langkah di WhatsApp cukup mudah dan dapat dilakukan melalui pengaturan aplikasi. Pengguna dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini kapan saja, serta memiliki opsi untuk memasukkan alamat email secara pemulihan jika mereka lupa kode PIN. Dengan adanya verifikasi dua langkah, WhatsApp memberikan kontrol lebih kepada pengguna terhadap akunnya, membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa hanya pemilik yang dapat mengakses informasi pribadi dan komunikasi mereka. Fitur ini menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan dan privasi di era digital yang rentan terhadap ancaman cyber. Yang ketiga ada kunci keamanan. Jadi kunci keamanan WhatsApp berfungsi sebagai fondasi untuk enkripsi end-to-end, yang memastikan bahwa setiap keamanan yang dikirim hanya dapat diakses oleh pengirim dan penerima yang dituju. Setiap pengguna memiliki sepasang kunci publik yang digunakan untuk mengenkripsi pesan dan kunci pribadi yang digunakan untuk mendeskripsikannya. Ketika pesan dikirim, ia dienkripsi dengan kunci publik penerima, sehingga hanya penerima yang dapat mendeskripsikan dan membaca pesan tersebut dengan kunci pribadinya. Proses ini menciptakan lapisan keamanan yang kuat, menghalangi pihak ketiga termasuk penyediaan layanan dan mengakses isi komunikasi. Selain itu, WhatsApp menyediakan fitur untuk memverifikasi kunci keamanan melalui kode QR yang memungkinkan pengguna untuk memastikan bahwa mereka berkomunikasi dengan kontak yang benar. Pengguna dapat membandingkan kode keamanan yang ditampilkan di perangkat mereka untuk memastikan tidak ada penyadapan atau pemalsuan. Dengan memanfaatkan kunci keamanan dan verifikasi ini, WhatsApp memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap privasi pengguna, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan tenang tanpa khawatir informasi pribadi mereka jatuh ke tangan yang salah. Selanjutnya yang keempat ada pembaruan keamanan berkala. Jadi pembaruan keamanan berkala pada WhatsApp merupakan langkah proaktif yang diambil oleh pengembang untuk melindungi pengguna dari berbagai ancaman cyber yang terus berkembang. Setiap pembaruan biasanya mencakup perbaikan kerentanan yang ditemukan, peningkatan enkripsi, dan fitur keamanan baru yang dirancang untuk memperkuat perlindungan data. Dengan menerapkan pembaruan secara rutin, WhatsApp dapat memastikan bahwa aplikasi tetap aman dan terlindungi dari potensi serangan yang dapat membahayakan privasi pengguna. Jelasnya, pengguna seringkali diingatkan untuk memperbarui aplikasi mereka ke versi terbaru agar dapat memastikan atau menikmati fitur keamanan yang lebih baik. Selain itu, WhatsApp juga melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul. Tim keamanan bekerja sama dengan ahli keamanan cyber untuk menguji dan memperbaiki sistem mereka, memastikan bahwa semua komunikasi pengguna tetap terjaga dengan pendekatan yang berkelanjutan terhadap pembaruan dan peliharaan keamanan. WhatsApp berkomitmen untuk memberikan pengalaman pengguna yang aman dan terpercaya, sehingga pengguna dapat berkomunikasi tanpa khawatir tentang risiko kebocoran data atau penyadapan. Yang kelima ada autentikasi biometrik. Jadi, autentikasi biometrik pada WhatsApp merupakan fitur keamanan yang dirancang untuk memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi pengguna.
Dengan memanfaatkan teknologi biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah, pengguna dapat mengamankan aplikasi mereka agar hanya dapat diakses oleh pemilik yang sah. Fitur ini tidak hanya memudahkan pengguna untuk membuka aplikasi tanpa perlu mengetikkan kata sandi atau PIN, tetapi juga meningkatkan keamanan secara signifikan. Dengan cara ini, pengguna dapat merasa lebih nyaman saat berkomunikasi, mengetahui bahwa informasi pribadi mereka terlindungi dan akses yang tidak sah jelasnya. Selain meningkatkan kemudahan dan keamanan, autentikasi biometrik juga mencerminkan komitmen WhatsApp terhadap privasi pengguna. Data biometrik disimpan secara lokal di perangkat, bukan di server, sehingga meminimalkan resiko pencurian informasi. Hal ini memberikan kepercayaan tambahan kepada pengguna bahwa data pribadi mereka tidak akan disalahgunakan atau diakses oleh pihak ketiga. Dengan pendekatan ini, WhatsApp menunjukkan perhatian terhadap keamanan data pengguna dan menjadikan privasi sebagai salah satu prioritas utama dalam pengembangan fitur-fitur terbaru. WhatsApp juga memastikan bahwa penggunaan memiliki kontrol penuh atas pengaturan autentikasi biometrik mereka. Pengguna dapat dengan mudah mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini secara dengan preferensi pribadi mereka. Yang terakhir adalah laporkan dan blokir kontak. Fitur laporkan dan blokir kontak di WhatsApp memberikan pengguna mengontrol lebih besar terhadap pengalaman mereka di aplikasi. Ketika pengguna menerima pesan atau panggilan yang tidak diinginkan dari kontak yang mengganggu, mereka memiliki opsi untuk memblokir kontak tersebut. Dengan memblokir, pengguna tidak akan lagi menerima pesan atau panggilan dari kontak yang bersangkutan, sehingga menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih aman dan nyaman tentunya. Fitur ini sangat berguna untuk menghindari spam, pelecehan, atau interaksi yang tidak diinginkan. Selain bisa memblokir, WhatsApp juga mengirimkan pengguna untuk melaporkan kontak atau grup yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan komunitas. Jika pengguna merasa bahwa mereka menjadi korban penipuan, pelecehan, atau konten yang tidak pantas, mereka dapat melaporkan masalah tersebut melalui opsi yang disediakan. Laporan ini akan ditinjau oleh tim keamanan WhatsApp yang berfungsi untuk memastikan bahwa aplikasi tetap aman untuk semua pengguna. Dengan cara ini, WhatsApp menunjukkan komitmennya untuk menjaga lingkungan yang positif dan aman bagi penggunanya. Proses untuk melaporkan dan memblokir kontak sangat sederhana dan mudah diakses. Pengguna hanya perlu membuka chat dengan kontak yang ingin diblokir, lalu memilih opsi untuk memblokir atau melaporkan dari menu pengaturan. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Ada enam cara-cara atau keamanan yang dimiliki oleh aplikasi WhatsApp tersebut. Jadi beginilah kesimpulan dari saya sendiri. Jadi kesimpulan dari berbagai fitur keamanan yang diterapkan oleh WhatsApp menunjukkan komitmen yang kuat aplikasi ini terhadap perlindungan privasi dan data penggunanya. Dengan menggunakan enkripsi end-to-end, WhatsApp memastikan bahwa komunikasi antara pengiriman dan penerima tetap aman dan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga jelasnya. Fitur autentikasi biometrik menambah lapisan perlindungan tambahan, memungkinkan pengguna untuk mengamankan akun mereka dengan cara yang mudah dan efektif. Selain itu, fitur laporkan dan blokir kontak memberikan pengguna kontrol penuh atas interaksi mereka dalam aplikasi. Dengan kemampuan untuk memblokir kontak yang mengganggu dan melaporkan perilaku yang tidak pantas, pengguna dapat menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih aman dan nyaman. Semua fitur ini berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang positif, di mana pengguna mereka aman yang saat berkomunikasi dan berbagi informasi pribadi. Secara keseluruhan, pendekatan WhatsApp yang holistik terdapat keamanan termasuk enkripsi dan autentikasi dan kontrol privasi, mencerminkan keseriusan dalam menjaga kepercayaan pengguna dengan terus memperbarui dan meningkatkan fitur keamanan WhatsApp. WhatsApp berupaya untuk memenuhi kebutuhan pengguna di era digital ini, di mana perlindungan data pribadi menjadi semakin penting. Jadi itu tadi ada 6 keamanan yang saya berikan, dari yang enkripsi sampai tadi yang ada teori biometrik dan laporkan kontak dan blokir kontak. Mungkin dari banyaknya tadi ada 6 yang saya beri, mungkin saya lebih suka untuk yang terakhir sih, karena mungkin membuat kita lebih nyaman tentunya.
Jadi mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan sejauh ini dan hasil riset saya. Terima kasih, saya Muhammad Dafa Amrullah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.